Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Super kocak ini ya. Jadi Jokowi menjadi calon ketum PSI yang hari ini ketumnya adalah Kaesang. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi. Apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan, Mas. Jadi masukan dari Pak Jokowi ini juga kami anggap sesuatu yang out of the box. Jadi begitu Pak Jokowi bicara tentang partai Sobat Terbuka, kemudian dalam beberapa pertemuan juga menyebutkan bahwa memang sebaiknya ketua umum dipilih secara langsung dan lain sebagainya. Kami di internal itu mulai melihat-lihat di tempat lain gimana sih ini dipraktikkan, dan ternyata benar di banyak tempat di dunia ini partai-partai anak muda itu sudah lebih dahulu melakukan ini. Anak bungsunya. Jadi ini partai satu identitas. PSI, partai satu identitas. Identitas keluarga Jokowi. Aduh, luar biasa ya. Oke, kita akan coba angle yang berbeda ketika berbagai media sosial, termasuk media mainstream, sedang membicarakan tentang polemik ijazah Jokowi. Kita ambil angle yang agak berbeda dulu ya, untuk sedikit menurunkan tensi lah. Ya, sahabat semua, akhirnya terjadi juga ya sejarah baru dalam perpolitikan Indonesia. Kalau jadi nih nyalon, Jokowi udah respon juga ini. Biasanya anak yang ikut jejak bapak, nah ini bapak yang ikut jejak anak. Kalau biasanya dinasti politik itu orang tua ke anak, PSI malah bikin inovasi reserve dinasti alias politik mundur ke belakang. Ya, setelah sukses menjadi presiden 2 periode, gubernur setengah periode, wali kota 2 periode, Pak Jokowi nampaknya belum siap pensiun ya. Karena pensiun itu katanya terlalu mainstream. Mungkin begitu. Jadi daripada nganggur di rumah, mending nyalon jadi ketua partai. Ya, partai anaknya sendiri. PSI, Partai Solidaritas Interlokal. Solid karena isinya keluarga sendiri. Dan kalau biasanya kita lihat partai pakai sistem kaderisasi, ya, PSI memang agak beda ini. Mereka pakai sistem kekaderan keluarga. Dari Kaesang ke Jokowi. Habis ini mungkin ke Jan Etes. Jangan ketawa. Ini serius. Itu yang paling muda, biasanya yang paling jujur di keluarga. Jadi, ayolah ya, kita langsung simak beritanya. Kita lihat dulu judul dari video kita kali ini. Kocak. Jokowi calon ketum PSI gantikan Kaesang. Pertama dalam sejarah, bapak menggantikan anak. Emang dunia terbalik tuh begitu barangkali ya. Kita lihat kabarnya dulu dari ini ya. Jokowi diharapkan maju jadi calon ketum PSI. Siapa yang mengharapkan? Ya PSI-nya. Apakah respon Jokowinya sudah ada? Ada, nanti kita simak. Jokowi diharapkan maju untuk mendaftarkan diri menjadi ketum PSI. PSI yang kini dipimpin putra bungsu Jokowi, Kaesang, saat ini tengah membuka pendaftaran calon ketum baru mereka. Padahal baru berapa tahun ya. Pendaftaran dibuka hingga 31 Mei mendatang. Tapi Jokowi nyangkanya sampai Juni-Juli gitu ya. Wah, ini ada info yang miss nih. Kemudian apakah Pak Jokowi akan menjadi calon? Kita doakan. Nah, kalau kita doakan berarti sangat diharapkan dan akan sangat diupayakan menang. Mungkin begitu. Itu disampaikan oleh Waketum sekaligus Ketua Steering Komite Pemilu Raya PSI, Andi Budiman, di DPP PSI Selasa kemarin. Andi menjelaskan pemilihan ketua PSI baru nantinya akan dilakukan dengan sistem e-voting.
Setiap kader memiliki hak satu suara dan one man one vote. Dalam kesempatan itu Andi mengatakan partainya menganggap Jokowi sebagai mentor. Wah, turun tahta dong dari mentor jadi ketua. Dia menyebut sistem pemilihan ketua umum satu anggota satu suara yang diterapkan terinspirasi dari Jokowi. Karena beberapa waktu yang lalu Jokowi sempat menyinggung soal pembentukan partai super TBK, super terbuka maksudnya ya. Jadi kalau ditanya apakah ini terinspirasi, ya ini terinspirasi dari Pak Jokowi memang. Tapi dari kajian internal kami menganggap ini sesuatu yang baik dan bisa satu ide yang bisa dilaksanakan bagi PSI. Ya kalau mentor sudah turun tangan, ya sudahlah ya, ambil alih saja. Meski begitu, Andi berkata Kaisang masih memiliki kesempatan untuk maju dalam bursa pemilihan Caketum. Oh, jadi Kaisang bertarung dengan Jokowi. Andi menjelaskan syarat yang harus dipenuhi bagi calon ketua untuk mendapatkan surat rekomendasi menjadi ketua dari minimal 5 DPW dan 20 DPD. Termasuk juga Mas Kaisang yang apakah akan mencalonkan lagi nanti kita tanya Mas Kaisang, katanya begitu ya. Tapi kami sebagai pelaksana, sebagai wasit pemilu raya ini membuka kesempatan kepada semua kandidat untuk mencalonkan diri. Makin ramai, makin bagus menurut kami. Ya, makin mudah bikin gimmick, gitu kali ya. Oke, wow ini Presiden RI selamanya Pak Prabowo. Wah, luar biasa. Kekurangan orang pintar PSI, Partai Anak Muda atau TBK. Dunia sudah terbalik, memang sudah terbalik tampaknya begitu ya Pak Desugi. Mantap, awasi terus pergerakan dinasti, jangan sampai lepas. PSI, Partai Sesatkan Indonesia. Waduh, ayah wae. Kader PSI pengunggah foto ijazah Jokowi di laman X dipolisikan. Sandi ya. Ya, harusnya yang sejak awal diperiksa kan justru orang ini ya. Sebelum yang lain-lain. Kader PSI Dian Sandi Utama yang mengunggah foto ijazah Jokowi melalui akun X miliknya pada 1 April kemarin ya dilaporkan ke Bareskrim Polri. Dian dipolisikan untuk tuduhan menyebarkan dokumen berupa ijazah milik seseorang tanpa izin pemilik. Dian dilaporkan oleh salah satu dosen dari Universitas Sumatera Utara berinisial YLH dalam laporan yang diterima Detik Bali. Dian Sandi dilaporkan melanggar pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Yang lucunya adalah YLH ini menurut sebagian kalangan ini masih Jokower gitu. Jadi mungkin ini masih bagian dari orkestrasi sandiwara ijazah Jokowi. Barangkali begitu. Benar saya dilaporkan, tapi sejauh ini belum ada surat pemanggilan dari Bareskrim, kata mantan ketua PSI NTB ini. Ya, ini dilaporkan 24 April kemarin. Bukan pada ranah ijazah palsu, tapi pada kasus lain. Silakan saja, kami tidak berniat membuat kegaduhan di laman X kok. Bisa jadi Dian bukan sumber utama kegaduhan. Sumber utama kegaduhannya Jokowi. Bisa jadi begitu. Kenapa? Karena itu diawali ketika Pak Jokowi bicara bahwa IPK saya kurang dari 2. Padahal syarat dari Kemendikti dan seluruh kampus IPK-nya kurang dari 2, maka dia tidak bisa lulus. Kalau tidak bisa lulus ada ijazah, nah inilah yang kemudian membuat gaduh. Ya, membuat gaduh jagat netizen hari ini. Jadi ya sudah, Pak Jokowi sedang siap-siap untuk menjadi ketum PSI, tapi di sisi lain sedang dipersoalkan juga ijazahnya, makanya Pak Jokowi pengen cepat-cepat selesai barangkali ya, biar ketika dia mencalonkan menjadi ketum PSI kegaduhannya sudah mereda. Untuk mempercepat dia bikin laporan, hari itu juga di BAP, hari itu juga naik ke penyelidikan. Kata kawan-kawan orang hukum kan begitu. Ini prestasi luar biasa memang. Ya sudah, kita tunggu saja ya dari partai suka intrik, kata Suwarno Nafiis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.